Penyebab karburator banjir dan cara mengatasinya. Kita pahami dulu kerja karburator, bahwasannya dia bekerja karena hisapan mesin dan skep ini ditarik ya oleh kabel gas, sehingga bensin akan naik dari main jet kemudian masuk ke mesin, sehingga bensin yang ada di mangkok karburasi ini akan berkurang. Setelah mangkok berkurang, maka apung-apung ini akan turun. Nah, turun seperti ini sehingga jarum apung ini akan turun ke bawah, menyebabkan bensin dari tangki akan masuk ke sini memenuhi mangkok karbu. Nah, setelah penuh maka apung-apung ini akan naik lagi, tek. Nah, seperti ini. Jadi ia akan menutup bensin yang masuk, jalannya bensin yang masuk. Nah, kasus karbu banjir ini biasanya yang pertama disebabkan oleh kotoran yang masuk kemudian mengganjal di jarum apung. Nah, di sini ya. Ini saya buka. Nah, jadi ketika ada kotoran itu nempel di jarum apung, ketika dia nutupnya itu tidak sempurna, sehingga masih bisa masuk bensinnya ke dalam mangkok sampai penuh. Setelah penuh maka dia akan keluar dari pembuangan sini. Nah, dari sini ya, ini ada pembuangannya. Jadi setelah penuh melewati ini dia akan keluar ke sini. Setiap karbu beda-beda, tetapi umumnya seperti ini ya. Jadi ketika penuh dia akan keluar dari pembuangan. Nah, jadi saran saya, ketika karburator banjir itu diperiksa dulu apakah ada kotoran atau tidak di jarum apungnya. Kemudian dilihat juga profil jarum apungnya, masih bagus ataukah ada karet yang sobek di bagian ujung ini ya. Kalau ada yang sobek sedikit, maka ketika menutup dia tidak bisa menutup sempurna dan akhirnya bensin akan tetap masuk ke karburator dan menyebabkan banjir. Kasus selanjutnya biasanya itu terjadi pada motor yang sudah di setting ya. Nah, dia memainkan lidah ini. Nah, lidah jarum apung. Nah, ini ya, lidah apung-apung ini dia terlalu ke bawah. Sehingga ketika apung-apung ini naik ke atas, maka dia tidak menekan si jarum apung ini ya. Jadi tidak menekan sampai rapat, sehingga bensin tetap masuk di sini, masuk ke karbu dan keluar di pembuangan. Masalah yang kedua, biasanya dari apung-apung ini sudah rusak, jadi dia tidak bisa terapung, dia tenggelam. Meskipun bensin sudah masuk di mangkok, ini tidak bisa terapung sehingga tenggelam, terus bensin tetap masuk. Nah, ini beda-beda ya. Apung-apungnya ada yang dari Kuningan seperti di RI King, itu ada yang dari Kuningan, kemudian ada yang putih dari plastik, ada yang kayak teflon hitam seperti ini. Nah, pada intinya sama saja. Ini karbunya beda-beda ya. Ini Kawahara model PWK. Alternatifnya bisa diganti menggunakan repair kit jarum apung. Kalau jarum apung masih belum, nah bisa diganti apung-apungnya. Bisa dicek nanti ketika motor dalam keadaan diam selama beberapa menit. Ini berlaku untuk yang sudah langsung ya, bensinnya itu langsung pakai kran, bukan yang sistem vakum. Kalau yang sistem vakum, bensin itu masuk ke karburasi ini berdasarkan kran vakum. Nah, kran vakum ini disedot oleh mesin. Setelah tersedot, maka kran vakum itu terbuka dan bensin akan masuk ke sini. Lain halnya kalau si motor itu sudah dibuat kran. Nah, jadi bensin otomatis akan masuk terus ke karburator. Nah, ini bisa dicek, silahkan ditutup seperti ini karburatornya, bensin dimasukkan ke sini ya, selama beberapa menit. Tidak usah dipasang dulu di motor, tidak apa-apa. Selama beberapa menit pastikan tegak ya,
jangan terlalu miring ke kiri ataupun ke kanan. Nah paling enggak ya beginilah kalau di motor ya miringnya ya. Nah selanjutnya setelah beberapa menit dibuka, dicek di mangkoknya. Nah ini cara paling gampang